Nah, ini Berat. ini kolam kedua kita ya, 8 tahun usianya. Jadi ceritanya buat teman-teman Blessed People, 2012 saya bikin kolam itu, 2014 bikin ini. Nah, ini kolam kedua nih. Nah, sempat kita hancurin yang bentuknya kayak makam gitu. Nah, ini ada satu nanti yang agak menarik. Kanopi ini nanti saya akan upgrade dalam artian secara spek bahannya maupun secara fungsinya. Bahkan tadi saya diskusi dengan Aan, nanti kanopi ini saya bikin seperti bisa sliding. Otomatis pakai remote ya. Jadi kalau pas saya butuh matahari banyak, saya pencet remote, nanti kanopinya sliding kebuka. Kalau pas panasnya kebanyakan hujan, sliding saya tutup. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Halo, ketemu lagi nih sama saya Febrian Saputra dan tentunya masih di Blessed Channel. Ngomong-ngomong ini lama nggak kelihatan kemana? Ya ini. Oke. Ya. Sibuk nyo sekarang nyo. Sekarang jadi anak doyan. Tambah hitam nggak nyo? Tambah hitam ini. Nggak apa lah ya. Nggak apa lah ya. Oke. Ya udah, kita hari ini mau bahas gimana ini? Nah kebetulan ini kemarin kan juga udah di review tuh. Yang kita hancurin. Yang dibilang makam itu. Ya, yang kayak makam tuh. Kita hancurin lah. Ini sekarang udah jadi proses backcasting. Nah, ini udah mulai dirangka konsepnya. Tetap masih minimalis, cuman ada yang berbeda nanti. Ini yang tahu konsepnya siapa? Ini tahu konsepnya nggak itu? Dikit bocoran dikit. Nah, ini jadi ada yang sedikit kita rombak nih nanti. Nah, ini nanti kita kayak sistem batu bata ya, minimalis batu bata gitu. Ntar kita warnain putih, terus ada pot-pot bonsainya. Terus sampai sana tuh Ke ujung sana ya. Yang makamnya kita hilangin, kita bentuk nanti. Cuma nanti mungkin ada tambahan-tambahan lagi yang ada dikit-dikit ide-ide dari kode yang mau dimasukin lagi. Jadi konsep susulan. Berhubung kalau dilihat dari konstruksinya ya, yang kemarin kan dari tanah naik ya, turun benar. Nah, dan ini spesialnya kolam ini nggak terlalu dalam cuma nanti kita lihat hasilnya buat ini sekarang lebih tepatnya langsung tanya Pak Ade aja ini. Nah, itu Pak Ade lagi bersih-bersih tuh. Rajin banget tuh Pak Ade tuh. Pak Ade. Ya. Ayo, sebentar saya gabung. Oke. Lagi mikirin nih kolam ini kolam pertama kita nih Nyo ya. 10 tahun. Cuman sampai sekarang nih saya belum kepikiran mau diapain gitu. Mau dirubah juga. Karena intinya sampai kapanpun, karena ini masuk dari kolam bersajarahnya Blessed, kolam ini harus ada terus. Nah, cuman nanti bentuknya, kemudian konsepnya yang kemudian nanti PR-nya Aan juga nih. Kita nanti bisa diskusi. Mau diapain ini masih belum ada gambaran, karena memang mengingat space-nya yang aneh, letter L, dan lebarnya juga cuma 1 meter lebih sedikit, sempit banget. Kita nata filternya aja udah ngepas-ngepasan, makanya agak jelek filter di depan sini. Tapi sebenarnya kalau dilihat unik sih kok. Oh, airnya tapi gila. Iya. Coba kamu lihat shoot airnya nih. Ini kolam usia 10 tahun. Jadi buat kayak teman-teman Media sampai sekarang belum pernah ganti. Makanya saya bilang kan media tuh pakai sekali yang terbaik, sampai sekarang nggak pernah ganti. Tuh. Ya cuman ya, jujur aja sih, kalau untuk naruh ikan segala macam sih sudah nggak efisien. Saya pakai taruh tamasaba kecil-kecil, ikan kecil-kecil. Cuman ya ini karena kolam histori tadi. Ya ini nanti next PR lah. Ini sejarahnya soalnya. Ini berat. Ini kolam kedua kita ya, 8 tahun usianya. Jadi ceritanya buat teman-teman Blessed People, 2012 saya bikin kolam itu, 2014 bikin ini. Nah, ini kolam kedua nih.
Nah, sempat kita hancurin yang bentuknya kayak makam gitu. Makam, iya. Nah, ini makanya ya Norma ya, kalau Norma dan Aan ini kan sore ini juga pas kebetulan ada Aan, ada Mas Mus juga ini kepala proyeknya untuk kolamnya. Mandor. Nah, kita ini aja sempat ada perubahan sistem desain maupun secara persentase filter chamber dan kolam ini berubah-berubah udah 3 kali. Ya, karena intinya saya kepengen kolam ini, saya kan selalu bilang sama Norma dan teman-teman ya, sama Aan juga, saya setiap bikin kolam, baik itu kolamnya pribadi Bless, kolam pribadi saya maupun kolam customer, saya kepengen konsepnya ini harus berbeda. Setiap kolam. Setiap kolam. Jadi saya nggak kepengen bikin kolam buatan Bless, kolamnya biasa-biasa aja gitu. Nah, itu buat saya sebuah tantangan juga. Tantangan, karena ini ya. menyangkut hal seni kan, art gitu loh. Nggak mulu-mulu bentuk kotak. Nggak kotak pun ini ya, nanti saya sedikit kasih bocoran, tadi mungkin Febrian di depan kan sudah menjelaskan. Overall-nya ini tetap minimalis. Nah, cuman makanya tadi Aan saya minta untuk dinding ornamennya segera digarap dulu supaya saya ada gambaran finishing air terjunnya ini mau natural atau mau tetap minimalis. Tapi mayoritasnya dinding-dinding kolam, filter, dinding-dinding sekitar area ini Tetap minimalis gitu. Tinggal finishing waterfall-nya, output yang balik ke kolam salah satu itu kan ada waterfall, ada arus. Nah, waterfall-nya ini yang saya mau bikin berbeda. Nah, ini belum tahu nih mau minimalis atau mau ibaratnya natural seperti itu. Nah, kolam ini unik sekali. Nanti salah satunya saya ingin pembuktian bahwa masalah kedalaman kolam ini meskipun memang disarankan minimal itu 1 meter, tapi ini nanti cuma ketinggian airnya 70 cm. Air bersih 70 Ya, cm. mirip sama kolam-kolam Jakarta yang kemarin punyanya Pak Yunus. Ya, yang kita habis kirim ikan banyak itu. Nah, segituan doang. Betul, tapi nanti saya akan buktikan secara pemilihan kualitas ikan, anatomi, pertumbuhan, dan lain-lain. Ini saya isi yang terbaik. Oke. Mau lokal, mau import, buat saya nggak masalah. Nggak Yang penting masalah. terbaik ikannya, gitu. Nah, kemudian kemarin mungkin Febrian sama Norma ingat, tadinya filter ini saya rencana bikin 125%, betul? Oke. Nah, kalau 125% pertimbangan kita, space kolamnya ini jadi Kecil. kecil. Lah, sayang. Akhirnya ini saya turunin, tadi Mas Mus juga ngitung, filter ini 70%. 70%. 70% udah semi lumayan indoor. kok. Semi indoor nih. Semi Nah, indoor. artinya airnya bakal lebih bening Lebih bening dari dari outdoor, kolam-kolam kan? yang di Tanggul nanti. Nah, ini ada satu nanti yang agak menarik. Kanopi ini nanti saya akan upgrade dalam artian secara spek bahannya maupun secara fungsinya. Bahkan tadi saya diskusi dengan Aan, nanti kanopi ini saya bikin seperti bisa sliding. Otomatis pakai remote ya. Jadi kalau pas saya butuh matahari banyak, saya pencet remote, nanti kanopinya sliding kebuka. Kalau pas panasnya kebanyakan hujan, sliding saya tutup. Wah, keren kan? Nah, Ada jadi inovasi lagi ini. nah, ini Pusing Aan saya, ibaratnya. pusing saya. Makanya kan Saya kadang pusing. ini ya, teman-teman Bless People dan mungkin customer yang ingin buat dengan kolam kita, ide di kepala saya ini banyak. Banyak. Tapi memang saya pengaplikasian di lapangan butuh orang-orang ahli. Orang-orang Nggak ya. mungkin semua saya kerjain sendiri gitu loh. Dan saya kasih tahu nih, kita ngomong nih, jawab nih mumpung ada Aan. Kamu dibayar nggak, Aan? Serius? Dibayar nggak? Ngomong Dibayar. jujur aja, dibayar. Meskipun dia tim Bless Channel, tim Dibayar, dari Bless dibayar. Koi juga, di Blessbird juga, tapi Kalau dia saya itu profesional. Setiap dia pekerjaan satu proyek apapun itu, ya bayarannya ada, baik secara lampu, Pasti. lighting, listrik, nanti estetika, kita semua profesional semua. Nah, itulah yang membuat kemarin sempat ada yang komen, Pak, males Pak pakai jasa pembuat kolam, mahal. Ya Mahal. berarti bikin sendiri Bikin semua. sendiri. Jangan pakai tenaga ahli, kan begitu. Nah, yang menarik lagi nanti seperti ada selang spray di sepanjang melingkar kolam ini. Tadi saya juga udah diskusi dengan Aan. Nanti letaknya bisa di tembok yang samping ini, yang sejajarnya Aan, dan yang di L itu. Itu fungsinya nanti setiap berapa menit spraynya itu menyemburkan Otomatis. air yang otomatis air itu akan menurunkan suhu di area kolam. Nah, itu nanti juga saya setel otomatis juga. Tuh. Jadi Semarang ini kan daerah kita ini terkenal panas ya Norma ya. Jadi nanti di musim-musim kemarau yang panjang ini, saya nanti akan tunjukkan ke teman-teman ini lebih ngirit daripada pemakaian menggunakan sealer. Sealer ya. Meskipun hasilnya nggak bisa sestabil sedingin sealer. Paling nggak meminimalisir. Tapi ya. meminimalis area suhu di sekitar kolam ini nanti bisa terjaga stabil, nggak terlalu panas lah, intinya seperti itu. Dan itu nanti kita bikin otomatis seperti ada embun. Nah, keren lah, nanti tunggu aja. Nah, kemudian satu lagi yang unik lagi, nanti kolam ini, basic warna dasar catnya ini nggak seperti kolam yang pada umumnya. Kita Apa itu? rata-rata finishing kan hitam. Hitam, betul benar. kan? Pernah biru di Biru, kolam Blok L. iya. Pernah dulu sebelum kita bikin YouTube ada 2 customer Semarang sama 1 di Jakarta itu biru juga. Ya kan? Ini hijau. Hijau. Hijau nanti. Nah, Udah kayak lumut. tapi nanti keren saya jamin. Hijaunya itu nanti catnya itu ketutup lumut-lumut dan segala macam, intinya bisa tetap dapat naturalnya. Tapi airnya ini kesannya nuansanya ini green water nanti.
Nah, Masih kontras lah ya. Itu masih oke. Supaya maksud saya gini loh An, supaya kita ini punya perbandingan. Misalkan customer, Pak saya kepengen hitam, kepengen biru, kepengen hijau, dasar catnya kita udah punya contoh-contohnya seperti itu. Ibaratnya kolam-kolam di Blast ini saya pakai seperti kalau di rumah makan ini katalognya. Menu. Katalog. Ya, selain di playlist YouTube sudah ada karya-karya kolam yang kita bikin, teman-teman bisa searching di sana. Tapi intinya kolam-kolam yang di rumah pribadi, di fasilitas Blast yang ke-1, ke-2 maupun yang di Tanggul, itu kita bikin semua konsepnya berbeda. Berbeda. Ya, termasuk kolam angka 8 yang jumbo yang 50 ton lebih itu nanti berbeda juga. Secara finishing maupun secara konsep dan yang lain-lain. Nah, intinya kita berusaha sebuah kolam karya yang kita buat ini meninggalkan kesan yang berbeda dari yang lain. Seperti itu. Lihat bentuknya kayak oh ya kayak di Ya, bahkan gitu. kemarin sempat ada beberapa customer koi lama saya sempat ada lihat di YouTube, mungkin kan ada kolam kita yang direview oleh orang lain juga, ada buatan kita. Dia langsung ngerti ini bikinan Blast ya. Wah, jadi udah ada ciri-cirinya ya, karakternya itu terutama masalah finishing estetika ini beberapa orang sudah mulai ngenalin bahwa ini karya kita nih gitu. Apalagi kan kita kan fosil itu kan jarang. Betul, khas sekali gitu. Dan memang saya sering bilang kan kemarin waktu di Cikeas terakhir kita aja nata seperti itu tuh nggak gampang gitu loh. Kayak kesannya nata batu-batuan biasa tapi itu butuh art, butuh rasa, butuh seni. Nah ini pas nih kok, pas kelihatan pemipaannya, backcasting. Mungkin kita jelasin singkat kali ya, An, Ya. ya. Nah intinya kolam ini agak panjang. Kemarin panjangnya total berapa ya Mas Mus ya? 5 meter. Nah 5 meter sampai di An berdiri ini. Bottom drain saya pakai 3 in kali 3. 3 in kali 3. Ya, itu yang 3 titik itu. Biasanya kalau di Biasanya 2 atau 1 kan. gitu, nggak bisa. Karena ini saya kepengen filternya ini kan gede nih, 70%. Saya kepengen flow-nya ini kenceng. Daya Bahkan tampungnya nanti saya juga. bikin kayaknya 1 jam ini bisa sirkulasi 2 kali kolam ini. Ya, saya bikin agak berbeda lah. Tapi ya nanti intinya kalau udah jadi pasti saya jelasin semua nanti. Kenapa fungsinya dan manfaatnya di air. Nah, bottom drain 3, skimmer juga saya buat 2. Skimmer 2 ini Di nanti. sepanjang filter itu 1, di sentral Sini ya? tengah sini 1 nanti 2. Ya overflow biasa nanti di dindingan Biasa. itu nanti kita buat Ini 1. keluar. Dan ini tetap agak naik karena kemarin kita mentok ketemu sapi tank. Nah kalau saya mau geser sapi tank ini, sapi tanknya dipindah mana udah nggak ada taman. Nggak ada Istri tempat saya ya. udah bingung gitu loh. Ya udah terpaksa kita kolamnya pendekin aja lah. Tapi aman nggak kok sebenarnya? Kalau- Aman sekali. Aman ya. Kembali lagi dasar konstruksinya. Oke. Kalau Nah, kita ini konstruksinya penting. di atasnya sapi tanknya ini kuat, cor-corannya juga kuat, dia dinding berdiri sendiri nggak gabung dengan dinding sapi tank, saya jamin aman. Aman ya. Terjadi kebocoran sapi tank apapun itu nggak akan Nggak masuk akan, ke kolam. kan? Ya saya garanti. ini rencana mau chamber jadi berapa kok? 5 ya Mas Mus ya? 5 sama pompa 6 Oh, berarti ya. 6. 6 pompa dan ini kita pakai sistem pompa di akhir. Kan kita udah pernah contoh kolam 35 ton itu sistem pompa di depan. Ini pompa di akhir. Berarti ini dari awal nih ya. Ya, semua nanti saya bersatu sini, Chamber 2, 3, 4, 5, 5, air bersih sana, balik ke tak air kontrol. terjun. Outputnya jadi air terjun waterfall sama jadi arus. Cakep nih. Seperti itu. Terus kemudian selain tadi terakhir yang unik dari ini warna hijau, nanti saya kepengen kolam ini benar-benar permukaannya meskipun pakai air terjun, entah itu nanti air terjunnya itu natural ataupun minimalis. Saya kepengen permukaannya ini benar-benar tidak ada Flat. riak. Jadi benar-benar kayak Tenang air lah ya. flat yang nggak ada air terjun atau waterfall. Itu nanti kita bisa akalin dengan ketinggian waterfall dengan air itu dibikin semepet Dibikin mungkin. semepet mungkin. Supaya goyangannya Itu nggak nggak ngaruh tentang oksigennya atau Enggak, gimana? karena kan jumlah oksigen sekali lagi ada dari aerator, ada dari double wall yang per chamber itu terjadi pergeseran aliran air itu kan juga udah oksigen. Oksigen ya. Tuh. Ada lagi nanti supply aerator yang di dalam chamber, Arus. ya gitu-gitu kan, arus masih Iya, ada. bener. Jadi nggak mungkin lah, saya jamin cukup sekali. Aman ya, cukup lah ya. Nah, nanti sekalian di vlog ini ada satu yang saya hutang ke teman-teman dan Blast People, kan kita belum pernah khusus buatin temanya booster skimmer. Apa sih itu booster skimmer dan fungsinya itu apa sih seperti itu kan? Apa bedanya dengan skimmer yang tanpa booster skimmer? Nah, itu nanti kita bisa buatin di sini. Sama yang pakai booster. Booster ya, karena kan kebetulan ini satu Semarang, kolam kita pribadi dan pasti Norma dan tim Blast Channel, Debri juga pasti ada di sini. Ya.
Ya, Ini kayak asiknya kemarin nih bisa buat nongkrong nih sekarang nih. ya, ini nanti enak nih, bisa buat nongkrong, nanti saya bisa kasih tiker, kasihin untuk ya intinya buat tempat-tempat kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol di sini juga asik. Buat ngopi nyantai Ya, bisa. kayak kemarin kan di Cikeas, bisa kan itu. kebetulan pas waktu install UPS emergency itu kan sebetulnya menarik tuh, tapi kan kita nggak di sana. Akhirnya kan ya udah, paling orang saya update sudah Pak terpasang di tes seperti ini ya kita nggak bisa buatin vlognya. Gitu, karena sekali lagi teman-teman harap dimaklumin memang pekerjaan kita utama ini bukan YouTubernya, tapi pekerjaan utama proyek baik itu secara kolam maupun dealer koinnya dulu, baru kita buatin vlog gitu. Dan kita pun bukan tipe vlogger atau YouTube yang cari-cari konten kemana-mana. Memang mohon maaf, jadi bukan kita nggak mau collab, nggak mau apa. Intinya kita hanya mereview apa yang kita kerjakan dan sehari-hari kita seperti apa. Ada kesempatan bisa ketemu ya pasti. Pasti bisa. kita kan ke beberapa dealer lain juga di Iya. Koi. Bahkan di dealer lain pun saya open semua, kontak personnya juga kita kasih dealernya yang bersangkutan. Buat saya sih nggak ada masalah gitu loh. Mungkin bisa ketemu kalau show kita. Ya lagi intinya nge-vlog. kita saling support semua lah, semua pelaku kolam, semua pelaku koi, semua pelaku ibaratnya koi lover pada umumnya. Buat saya tidak ada yang namanya persaingan, apalagi sampai jelek-jelekin jatuhin di belakang, itu nggak ada gunanya. Gitu loh, orang toh bisa menilai kok ibaratnya seperti apa sih karya-karya kita, seperti apa juga karya-karya kontraktor lain. Bahkan saya kemarin juga sempet tuh sharing di Instagram, ada satu kontraktor di Jakarta juga, saya lihat hasil karya finishingnya top juga loh. Dan kita juga harus belajar, terus belajar. Makanya kan moto kita baru mulai. Baru mulai. Padahal kita udah usia 10 tahun, tapi saya ngomongnya tetap baru mulai. Supaya kita mau terus belajar, mau buka mata, buka pikiran, nggak merasa yang paling hebat. Itu paling Apalagi penting. saya. Ya, 10 tahun, 10 tahun. Dan saya sering ngomong gitu loh, orang hebat itu akan dikalahkan oleh orang yang terus mau belajar. Mau belajar. Ya, Benar itu resep utamanya. Makanya saya selalu ngomong anak-anak dengan tim Blessbird, Bless Koi maupun Bless Pond ini, kita harus mau terus belajar. Ada info apa yang mengenai kolam maupun mengenai estetika yang bagus, kita pelajari. Ada info apa mengenai media, mengenai sistem kolam yang berkembang sekarang, kita pelajari. benar. Ya, mau mulai dari yang tradisional sampai semi otomatis sampai yang high tech, kita harus menguasai belajar semua. ya benar. Gitu. Ini rencana ikan nanti mau dikasih yang kurang berapa? Om? Kurang lebih nggak terlalu gede-gede, 40 sampai 50 BU lah, yang Gitu. nisai-nisai lah. Nah, jadi memang kadang gini loh, sekali lagi ya, kita ini mesti nyesuaiin dengan bentuk dan kapasitas kolam dan size kolam kita. Nah ini Contohnya kalau kolam cuma segini, size ikan 70-80 cm ya juga rasanya aneh. nggak pas juga gitu loh. Jadi ikannya kasihan kan, kekecilan kan. Nah nanti kolam angka 8 yang 50 ton baru tuh. Gede-gede. Kalau ada 60, 70, bahkan 80 cm pun masuk sana senggang gitu loh. Ini lebih cocok segitu dan saya akan buktikan bahwa ukuran ikan koi itu bukan yang utama. Bukan utama ya. Ya, yang paling utama tuh estetika kolam, keindahan kolam, dan kualitas ikan koinya itu sendiri. Itu yang paling penting sekali pengalaman saya 10 tahun lebih ini. Kalau Kak Ade bilang kayak kanvasnya, Betul. terus ikannya itu Koinya itu lukisannya, kita lukisnya. Ya, tapi overall sih paling ini nggak lama saya udah mau proses backcasting. Nanti kalau udah konstruksi jadi, Mas Mus mulai finishing chamber dan kolam, Aan finishing estetika dan dinding, baru nanti kita finalin akhirnya waterfallnya mau minimalis atau mau natural. Seperti itu. Terima kasih kok, Dek. Ya, semoga di vlog kali ini sih nanti intinya untuk opening dan buka wawasan teman-teman. Sekali lagi yang mulai bongkar sampai ini, kamu simpen kan videonya? Yang ada kan? Nah, nanti intinya ada satu video yang dari perubahan kolam lama ke kolam baru, kita compare. Ya, itu nanti juga. kalau kurang bisa lihat di deskripsi itu kan ada tuh yang Ada di list ada. baru pertama itu kan. Ya, mungkin cukup sekian. Aan, silakan tutup. Nih hostnya lama nggak nge-MC nih. Lupa sampai Aan, An. ya, oke. Kesibukan bikin kolam-kolam gini lupa sampean. Oke, buat teman-teman koi lover semuanya, makasih yang udah dukung kita, tetap dukung kita terus channel kita di Bless Channel. Terima kasih juga atas supportnya ya kok ya. Ya. Jangan lupa Meskipun pelan-pelan asal pelakon pelan-pelan kita ya. Kan judulnya kita baru mulai kok. Iya. Kita baru mulai. Apalagi saya ini yang baru. Ya, kita baru mulai banget nih teman-teman ya. Oke, cukup sekian ya. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke, see you next time. Bye.